Hai teman-teman, saya Leonardus Arya Octavian Widinugroho dari Kesehatan Masyarakat Veteriner kelas C akan melaksanakan uji kualitas susu pasteurisasi. Beberapa uji yang akan saya laksanakan di sini diantaranya ada uji didih susu, uji pemalsuan susu, dan pengukuran berat jenis susu. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan dalam praktikum kali ini yaitu susu pasteurisasi segar, susu pasteurisasi basi, santan, air mineral, timbangan, gelas ukur, dan gelas cup. Tujuan dan manfaat dari praktikum ini adalah agar kita mengetahui baik buruknya kualitas susu pasteurisasi yang akan kita konsumsi. Selain itu, agar kita juga dapat mengetahui apakah ada pemalsuan di dalam susu pasteurisasi yang akan kita konsumsi. Yuk, mari kita praktikum. Baik teman-teman, uji yang akan kita lakukan pertama adalah uji didih. Di sini sudah terdapat susu pasteurisasi yang segar dan di sini sudah terdapat susu pasteurisasi yang sudah basi. Mari teman-teman kita lakukan uji didih. Ini merupakan hasil uji didih yang telah saya lakukan terhadap susu pasteurisasi segar dan susu pasteurisasi basi. Dapat kita lihat bersama perbedaan antara susu pasteurisasi segar dan susu pasteurisasi basi dari segi warna. Uji didih dari susu pasteurisasi segar berwarna putih, tetap seperti sebelum dididihkan. Kemudian aromanya masih sama, aroma khas susu. Sedangkan untuk susu sapi pasteurisasi yang sudah basi, setelah dilakukan uji didih akan berubah warna menjadi putih kekuningan atau lebih cenderung ke kuning, dan kemudian aromanya aroma khas susu sapi, tetapi berbeda dengan aroma susu pasteurisasi yang segar. Kemudian untuk permukaan pada susu pasteurisasi yang segar itu terdapat endapan susu, sedangkan untuk susu pasteurisasi yang sudah basi permukaannya terdapat seperti gelembung-gelembung lemak berwarna kuning. Ini merupakan penampakan hasil uji didih yang telah saya lakukan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan uji pemalsuan pada susu pasteurisasi. Yang pertama ini akan kita bandingkan antara susu murni, susu pasteurisasi murni, kemudian ada susu pasteurisasi yang ditambahkan dengan air, kemudian ada
susu pasteurisasi yang ditambahkan dengan santan. Kita homogenkan dulu. Sepertinya susunya kurang yang santan. Ya, jadi ini hasilnya teman-teman. Ini dapat kita lihat merupakan susu pasteurisasi murni ini. Warnanya putih. Aromanya khas aroma susu. Kemudian ini susu yang ditambahkan dengan air lebih encer daripada susu pasteurisasi yang murni. Selain lebih encer, yang ditambahkan dengan air ini juga lebih putihnya tidak sepekat putih pada susu pasteurisasi yang murni ini. Jadi yang ini putihnya lebih pudar. Ini lebih pekat, ini lebih pudar. Sedangkan yang santan ini susunya menjadi lebih kental dan lebih pekat daripada susu pasteurisasi murni. Ini yang murni, ini yang ditambahkan dengan santan. Dia yang santan ini lebih kental teksturnya. Kemudian baunya menjadi semakin gurih. Baunya menjadi semakin gurih. Dan warnanya ini putihnya lebih pekat sih daripada yang susu murni. Jadi kesimpulan perbandingannya ini antara susu pasteurisasi murni, susu pasteurisasi yang ditambahkan dengan air, dan susu pasteurisasi yang ditambahkan dengan santan, itu yang murni dari segi warna, susu pasteurisasi murni putih, berwarna putih. Susu pasteurisasi air berwarna putih pudar. Susu pasteurisasi santan berwarna putih pekat. Kemudian dari bau atau aroma, susu pasteurisasi murni aromanya khas susu. Kemudian susu pasteurisasi air aromanya juga khas susu. Sedangkan yang susu pasteurisasi santan aromanya khas susu namun lebih gurih. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran berat jenis susu pasteurisasi dengan menggunakan ini gelas ukur seukuran 500 ml. Nah ini, kemudian kita letakkan pada timbangan analitik, kemudian kita ter. Nah sudah 0. Kemudian kita tuangkan susu pasteurisasinya sebanyak 500 ml. Ya, udah pas 500 ml. Di sini ditunjukkan bahwa beratnya itu
adalah 490 gram dengan susu sebanyak 500 ml. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke perhitungan berat jenis susu. Jadi berat jenis susu ini dapat dihitung dengan rumus massa susu per volumenya. Tadi kita dapatkan massa susu sebesar 490 gram. Kemudian dibagi dengan volume susu sebanyak 500 ml. Dari sini kita mendapatkan bahwa berat jenis susu pasteurisasi tadi adalah sebesar 0,98 gram per centimeter kubik. Baik, berat jenis susu yang kita dapatkan adalah sebesar ini, padahal menurut standar nasional Indonesia, susu pasteurisasi yang baik itu berat jenisnya adalah 1,028 gram per centimeter kubik. Sehingga kenapa hasil berat jenis susu yang kita hitung lebih kecil atau kurang dari standarnya, yaitu 1,028, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berat jenis susu kurang dari standar, teman-teman. Beberapa diantaranya yaitu kandungan air yang cukup banyak di dalam susu pasteurisasi yang kita gunakan sebagai sampel. Jadi kalau susunya itu dicampur dengan air, maka dapat mengakibatkan berat jenisnya ini turun dari standarnya. Terus kemungkinan kedua, karena susu terlalu lama disimpan di dalam lemari pendingin, juga bisa dapat menyebabkan berat jenisnya kurang dari standar. Demikian perhitungan berat jenis susu. Baik teman-teman, itu tadi merupakan praktikum uji kualitas susu yang telah saya laksanakan. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Bye.